Web UI UX bagian kedua ya. Kali ini kita akan coba untuk mendemonstrasikan daripada pembuatan untuk desain web responsif ya, menggunakan daripada HTML dan CSS. Ya, sebelumnya Anda telah membuat daripada script untuk yang HTML dan CSS di website yang sudah Anda buat di part bagian 1 ya. Kali ini kita akan lanjutkan ya, fokus terhadap CSS-nya, penampilannya ya. Nah, penampilannya nanti akan difokuskan terhadap bagaimana nanti terkait dengan responsif terhadap device ya gitu. Oke, toolsnya masih sama ya. Nanti Anda gunakan Notepad++, browsernya Chrome, kemudian SMPP ya. Nah, lanjut ya, kita ke pembuatan daripada menu menggunakan CSS. Nah, kemarin Anda telah membuat bagian di menu ya, itu ada di sebelum footer ya. Sebelum ini kan footer yang ada di bawah ya. Menu ini nanti kita akan letakkan dia ke atas ya, seperti ini ya gitu. Jadi dia akan lari ke navigationnya ke atas. Nah, caranya bagaimana untuk meletakkan dia ke atas? Elemen tersebut kita tambahkan di bagian navigation, yaitu seperti ini ya. Background color, positionnya absolute ya, topnya 0, leftnya 0, paddingnya 50 ya, kemudian widthnya 100%. Nah gitu. Kemudian kita akan mendapatkan nanti dia Anda buka index.html-nya ya. Setelah Anda buka screen.css yang tadi udah dibuat, maka nanti dia akan menimpa logo everyday things ya, dan menimpa header ya begitu. Nah, supaya tidak tertimpa, maka logonya ya kita larikan ke atas gitu dengan menggunakan z-index 1. Nah, z-index 1 berarti nanti dia akan lari ya. Jadi tadi tertimpa oleh menu yang tadi navigation. Jadi logo yang ini nanti dia akan pindah begitu. Nah, seperti itu. Jadi pindah 1. Jadi kalau nanti 2 ya nanti pindah 1, 2 dan seterusnya gitu. Sebanyak daripada nilai yang akan kita berikan di sini, z-index. Oke. Nah, dia akan pergi ya, jadi ke atas. Nah, kemudian Anda atur untuk margin ya. Nah, tambahkan seperti ini, list style non ya, marginnya 0, paddingnya 0. Nah, dan seperti ini ya. Oke, agak lebih yang tadinya renggang kita sudah bisa lebih rapat. Kemudian untuk backgroundnya ya kita tambahkan, yaitu hover background ya, colornya seperti ini. Terus kemudian ini ya, visited hover ya. Ya, visited ini warnanya seperti ini, nanti hovernya seperti ini. Jadi nanti ketika kita arahkan, nah ini dia akan muncul warna merah, merah keputihan dan merah begitu. Selanjutnya kembali di screen.css ya, Anda buka tadi, tambahkan padding left ya, supaya dia berada secara defaultnya di left, yaitu sebesar 200 px gitu. Nah, ini dia. Yang tadinya ada di sini, dia akan pergi di sini 200 px gitu. Oke. Nah, left. Kemudian kita buat float ya, float left. Jadi float ini untuk dia akan selalu berada di left ya, ke kiri gitu. Nah, terus kemudian kita clear board, jangan lupa ya, supaya nanti selesai di setiap navigation dia akan pergi ke left kembali ya, menata ke left kembali
gitu ya. Jadi seperti ini. Setiap menu dia akan ke left. Ya, ini kan tadi 200 left. Ya, seperti ini. Jadi setiap menu nanti dia akan menyusunnya ke kiri gitu. Oke, tambahkan kemudian display block ya, dan juga untuk hovernya ya, position absolute, position relative ya. Nah, ini tambahkan, dan juga untuk auto width, auto paddingnya ya, seperti itu, sehingga nanti kita akan dapatkan semacam seperti ini ya, kotak. Nah, ini supaya nanti dia bisa support ya, atau nanti bisa kompatibel ya terhadap iOS ataupun Windows ya. Nah, silakan Anda nanti coba dicek ya, bagaimana nanti apakah hovernya itu sudah aktif ya gitu. Jika tidak, nanti bisa tambahkan seperti ini ya. Nah, gitu. Kemudian di iOS ya, apakah sudah aktif juga. Nah, oke. Untuk di Windows ya, ketika nanti tidak aktif CSS hovernya ya, nanti bisa di browsernya ya kita tambahkan, yaitu accessible rich internet application ya gitu. Nah, ini jadi di HTML code-nya Anda tambahkan untuk setiap menu ya. Ya, href area has pop up ya, nilainya adalah true untuk di about. Nah, oke, masih di indeks HTML ya. Kemudian selanjutnya di bagian sublink 3 ya, dan juga design corner ya, ini ada di design corner ya. Nah, jadi kan ada di sini ya untuk yang about. Nah, kemudian design corner. Nah, ini. Oke, design corner juga tambahkan area pop up. Nah, lalu kita bisa cek apakah nantinya sudah bisa kompatibel. Oke. Nah, sehingga akan lebih nampak lebih baik ya gitu. Oke, tambahkan juga di CSS-nya supaya nanti dia akan ada yaitu arrow atau segitiga ini nih. Nah, gitu. Jadi nambahkan segitiga ini. Supaya apa? Supaya mengetahui bahwa oh, di sini ada menu di bawah gitu ya. Scroll ke bawah ya. Gitu. Nah, ini tambahkan di screen.css. Jadi tadi di indeks HTML ya, sekarang ada di bagian CSS-nya. Ya, tambahkan yaitu kelas area host pop-up ya, dimana di situ nilainya true tadi ya, dengan konten, display, position, bordernya ya kita tentukan, kita sesuaikan. Nah, ini dia. Oke, muncul. Nah, ini munculnya adalah di sebelah kanan ya. Gitu. Nah, oke, terus kemudian bagian produk ya, tadi masih di about dan design corner. Kita pergi ke produk ya, bagian indeks HTML masih ya. Nah, dan tambahkan juga di screen.css ya, ini untuk URL-nya gitu. Oke, nah kita dapatkan. Nah, sehingga ini untuk yang URL-nya dia ada ke bawah ya gitu. Oke. Nah, selanjutnya setelah menu tadi sudah oke, sudah jalan ya, maka sudah cukup baik ya untuk bagaimana Anda mengatur daripada CSS itu sendiri di bagian menu ya. Nah, yang keempat, kita coba untuk membuat layout yang nantinya kita adjust ke large ataupun ke medium screen. Medium yang large, medium screen dan large ini biasanya untuk akses di PC
maupun di tablet ya, bisa jadi di tablet juga ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau nanti Anda akses di bawah 1000 px ya, nanti dia akan pecah kan gitu ya. Oke, nah kita coba untuk atur dulu adjust untuk large ya, untuk yang lebih besar, yaitu screennya 1000 pixel ya. Jadi kalau PC itu kan 1000 kali 700 ya biasanya. Nah, kita lakukan seperti ini, screen size-nya untuk yang 1000. Tambahkan code nih ya. Beri keterangan untuk media queries ya, nanti karena di sini media queries nanti akan kita atur untuk 1000, 700, untuk yang 400 ya, bahkan sampai ke yang lebih kecil ya 200. Oke, nah nanti kita adjust ya untuk yang large-nya. Setelah tadi udah ada sudah dibuat ya, maka Anda bisa pergi ke Chrome, alat pengembang, kemudian bagian konsol ya, bagian toggle ya, toggle device ya. Nah, gitu. Oke, terus kemudian untuk yang ini tadi adalah yang 1000 ya. Nah, sekarang tambahkan untuk yang 825 px. Nah, untuk yang 825 px ini kan image-nya tentu berbeda ya. Kita bisa ambil di folder images. Silahkan cek di folder images ya, bagian website, terus kemudian images. Anda cek di sana ada banner yang ada beberapa banner ya. Di situ ada 800, ada yang 400 ya. Nah, Anda ambil yang 800 karena kita mau gunakan untuk yang media screen 800. Oke. Kita tambahkan untuk yang section how to juga ya. Kenapa? Karena di section how to di situ terdapat yaitu block quotes ya. Gitu. Nah, oke. Nah, kita adjust ya. Nah, ini untuk ukuran yang 800 ya. Oke, terus kemudian untuk yang ukuran 700 ya. Nah, silakan letakkan ini masih di file screen.css, letakkan paling bawah di bagian bawah 800 tadi media queries. Nah, di sini tambahkan ya. Untuk image-nya ya masih tetap menggunakan yang sebelumnya ya. Oke, 825 px ya. Nah, jadi ini tambahkan, terus kemudian kita adjust. Nah, oke, kalau udah baru kemudian kita bisa adjust ke small screen ya. Nah, ini untuk yang small screen kita gunakan ya 600 terlebih dahulu ya. Untuk yang 600. Nah, 600 ini bisa Anda ambil headernya ada di images banner yang 625. Nah, silakan diatur, sesuaikan. Terus kemudian Anda coba buka index.html-nya ya. Nah, nanti ada beberapa menu-menu yang misalkan di sini ya. Nah, dia ke bawah ya. Navigation yang tadinya di atas dia ke bawah, hilang kan. Nah, ini tentu kita harus tambahkan satu line di sini ya, untuk bisa memfixkan daripada tadi header navigationnya ya. Oke, nah seperti ini. Nah, ketika nanti di adjust ke itu logonya, maka Anda akan mendapatkan seperti ini ya. Untuk menu tetap ada di bawah. Oke, kemudian tambahkan untuk yang support terkait dengan tadi yang logo ini tadi, supaya dia menyesuaikan ya. Hero tambahkan ya. Nah, ini di sini. Nah, yang tadi kan hilang ya. Nah, ini kan enggak sesuai, enggak responsif ya. Nah, sekarang sudah bisa menyesuaikan. Jadi tambahkan daripada header div.hero tadi, kelas hero. Oke, terus kemudian selanjutnya
kita ke bagian yaitu atmosfer ya. Nah, di atmosfer kan kita ada yang namanya ini ya. Nih. Jadi dia akan lari ke bawah yang sebelumnya dia ada di seperti ini ya. Nah, dia akan lari ke bawah. Nah, kita tambahkan ya. Masih di 625 di mana kita tambahkan untuk section mana tadi ya. Nah, ini ya. Nih. Untuk yang section atmosfer ya. Oke, terus kemudian kita coba buka ya. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, tambahkan untuk yang section atmosfer kembali ya, sesuaikan. Nah, dia akan masuk seperti ini ya. Nah, oke. Nah, lanjut untuk yang 625 ini section how to ya. Oke. Terus kemudian untuk navigation ya, navigation tadi kan yang tadi ada di atas dia berada di bawah. Nah, berada di bawah kita atur ya. Nah, supaya lebih rapi dan respon ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tambahkan seperti ini ya untuk untuk navigation all-nya ya. Oke. Ini untuk yang 625 ya. Nah, termasuk untuk footernya ya. Footernya juga ditambahkan untuk beberapa baris yang 625. Nah, ini supaya dia lebih baik lagi dalam pengaturan di menunya navigationnya. Baik, selanjutnya yaitu untuk adjustment yang lebih kecil ya. Adjustment yang lebih kecil yaitu ukuran 425. Bannernya kita tambahkan ya 425 ya gitu, termasuk dengan beberapa code yang lainnya ya. Nah, seperti ini dia akan lari ke bawah. Jadi defaultnya dia akan ke kiri semua ya, ke kiri gitu ya. Nah, termasuk untuk jadi ketika dia lebih kecil ya, maka settingannya juga akan lebih banyak ya gitu. Kenapa? Karena ya beberapa nanti akan mengalami satu perubahan respon terhadap beberapa device. Nah, untuk beberapa device ini ya tentu nanti Anda sesuaikan ya, silahkan nanti diikuti saja ya slide ini, karena memang saya pikir tidak terlalu sulit ya. Nah, inilah yang dinamakan responsive web. Jadi kalau kita ngembangkan secara natif ya, maka kita harus menyusun beberapa media queries ya, device di mana nantinya akan kita adjust ya, kita tampilkan gitu ya di dalam satu ini. Nah, mungkin itu ya, ini bisa Anda lanjutkan ya sampai kemudian nanti selesai di 400 ya. Ini ukuran 400 karena kita gunakan untuk yang sampai di 400. Kalau sampai 200 itu tentu akan banyak yang perlu dirubah gitu. Baik, mungkin itu saja terkait dengan pembelajaran kita kali ini ya. Full ini ada di slide ya, harus dikombinasikan dengan slide ya dan juga learning ya. Bagi Anda nanti ketika Anda kesulitan ya di dalam pengkodingannya ya, silahkan nanti bisa ditanyakan di forum yang sudah disediakan di learning. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Selamat mencoba untuk praktikum kita kali ini ya. Saya tidak bisa show ya supaya nanti Anda bisa langsung mengerjakannya menggunakan slide ini ya. Saya pikir akan lebih enak ya, lebih mudah ketika Anda menggunakan slide ini. Baik, selamat bekerja.